Setelah desain selesai dikerjakan oleh web designer, saatnya sekarang web programmer beraksi. Namun di sini saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan skrip PHP ke dalam desain yang telah dibuat oleh web designer ini. Untuk pendalaman tentang PHP, saya telah menyertakan beberapa ebook PDF di dalam CD. Silahkan dipelajari. Oke, langsung saja. Misalnya pada bagian kiri ini akan menampilkan headline dari berita. Caranya, kita ubah left content melalui tampilan split. Bisa mengubahnya lewat sini, split. Left content ini kita panggil file PHP. Misalnya, ketikkan aja PHP include, nama filenya kiri.php, titik koma, kemudian kita tutup PHP-nya. Ini adalah script PHP. Kalau kita klik di sini, nanti ini sudah berubah menjadi script PHP yang berisi atau memanggil file PHP yang bernama kiri.php. Nah, sekarang kita akan membuat file yang namanya kiri.php. Sebelumnya kita simpan dulu. Save. Kita buat file baru, file new, kemudian PHP create. Ini ada halaman baru karena kita hanya bekerja untuk coding. Kita tampilkan secara coding keseluruhan melalui toolbar code ini ya. Saya telah menunjukkan atau menuliskan di buku script-script untuk menampilkan headline berita. Kita langsung kopikan saja. Ini script untuk menampilkan berita, headline berita. Copy. Kemudian dihapus saja semuanya. Paste di sini. Ini adalah localhost root untuk koneksi ke database. Kemudian pilih nama database-nya yaitu DB Kabar. Nanti akan kita buat. Kemudian ini adalah untuk memilih berita, tabel berita untuk ditampilkan sebanyak 4 buah. Lalu tampilkan hari, tanggal, jam, dan judul berita tersebut. Kalau ada gambarnya, tampilkan gambarnya. Nah, ini nanti untuk keterangan modul detail berita ini akan kita terangkan nanti. Kemudian isi beritanya akan kita ambil sebanyak 300 karakter. Tidak semua isi berita dan dipotong pada saat spasi karakternya, per spasi. Lalu tampilkan isi berita tersebut dan ini kalau diklik selengkapnya akan tampil detail berita. Ini nanti akan kita jelaskan pada sesi berikutnya. Oke. Kemudian ini kita save file, save as. Kita beri nama kiri, maka otomatis dia memberi nama dengan kiri.php dan harus sama foldernya dengan index, berada di kabar burung. Sam htdoc kabar burung index.php. Sama dengan kiri juga htdoc kabar burung kiri.php. Setelah kita save, kita buka browser untuk melihat hasilnya. Tapi sebelumnya kita import dulu database-nya melalui localhost php myadmin. Misalnya tadi namanya database-nya adalah DB Kabar ya. Oke, kita kasih nama di sini DB Kabar. Create. Lalu klik import. Ini biar mudah kita cari filenya melewati ada di CD. Silahkan buka CD-nya pada bagian source code. DB Kabar. Open. Go. Nah, ini sudah terbentuk 6 tabel pada DB Kabar. Cara membuat tabel-tabel ini bisa dilihat pada dokumen PDF yang disertakan di buku, di CD dalam buku.
Oke, kita langsung coba memanggil website localhost kabar burung. Enter. Nah, ini udah tampil headline berita yang ini tadi dipotong sebanyak 300 karakter. Ini menampilkan tanggal, hari, dan jam, judul, dan seterusnya sebanyak 4 headline berita. Coba kita lihat lagi skripnya. Jadi 4, kita limitkan 4 pada tabel berita, kita panggil 4 berita headline-nya saja karena kita potong sebanyak 300 karakter. Nah, selanjutnya kita akan membuat detail berita ini. Ini kan kalau kita klik di sini, misalnya paling atas, akan memanggil modul sama dengan detail berita yang ID beritanya 33. ID berita ini 33. Nah, modul detail berita ini juga telah saya tuliskan di dalam buku. Silahkan di copy. Ini kita copy saja. Untuk lebih cepatnya ini saya copy aja. Saya masukkan di kiri titik PHP. Nah, ini kita beri keterangan biar mudah. Ini adalah untuk detail berita. Kemudian ini untuk headline berita di halaman home utama, halaman utama. Nah, kita berikan else. Kita tutup else-nya di sini. Kita tutup aja di sini. Kemudian ini keterangannya kita taruh di atas gini. Nah, artinya kalau kita mengklik judul berita atau selengkapnya ini kan sama isinya modul sama dengan detail berita. Modul sama dengan detail berita artinya kita membuat sebuah variabel. Ini bisa diberi nama apa saja terserah Anda. Modul sama dengan detail berita. Nah, untuk menangkap variabel yang ada di URL, kita menggunakan namanya get metodenya. Nah, ini dia. Sebutkan nama variabelnya, kemudian tambahkan get ini. If modul sama dengan detail berita, maka eksekusi script yang ada di scope ini. Yaitu dia akan memilih tabel berita dan user, lalu dijoinkan tabel user dengan berita berdasarkan username, dan ID berita sama dengan get ID. Get ID ini kita lihat lagi di sini adalah ID sama dengan 33. Maksudnya berita 33 ya ini, berita 33. Jadi masing-masing berita punya ID yang unik. Kemudian tampilkan hari, tanggal, jam, judul, kemudian nama lengkap ini diambil dari tabel user. Makanya kita joinkan dengan berita. Lalu tampilkan gambarnya dan tampilkan seluruh berita. Kalau ada paragraf pakai new line to BR agar dia turun ke bawah paragrafnya. Oke, ini masih ada tanda bintang, belum di save, kita save lagi. Kita lihat hasilnya di sini, kita refresh dulu. Oh, maaf. Ini gambarnya belum kita copy. Silahkan melewati window Explore. Ada di CD PHP. Ada foto berita ini, kita kopikan saja dan letakkan di folder kabar burung. Nah, ini foto berita ya. Silahkan kita refresh kembali. Nah, seharusnya ada gambar seperti ini. Kemudian kalau kita klik misalnya yang di bawah ini, krisis ekonomi Amerika,
maka dia akan tampil detailnya. Kita back sama dengan ini, dia akan tampil detail beritanya yang ID-nya 32. Yang diposting oleh siapa, itu akan tampil. Ini adalah detail berita. Kemudian untuk write kontennya belum kita masukkan script PHP-nya. Misalkan kita buat lagi. Nah, ini tadi untuk menampilkan gambar ya di folder foto berita. Kalau untuk headline itu yang versi small-nya. Kalau yang untuk detail berita adalah versi yang originalnya. Kalau versi originalnya width-nya tidak usah kita berikan ukuran. Silahkan kita save lagi. Kita coba lagi. Nah, harusnya gambarnya lebih besar. Oke. Ini versi kecilnya. Seperti ini. Nah, harusnya gambarnya lebih besar. Oke, kita lanjutkan untuk mengisi write kontennya. Kita kembali ke Dreamweaver. Kita coba buat script baru, new. Oh, sebentar, maaf. Di index.php ini write content, kita isikan script PHP sama dengan ini. Include kiri.php kita kopikan saja. Lalu kita ganti yang write content ini. Kita paste di sini. Lalu kita blok dan ganti bukan kiri.php yang ada di situ, tapi kanan.php ya. Nah, kanan.php ini belum kita buat. Silahkan setelah ada bintang seperti ini write content kanan ya. Kita lihat kodenya keseluruhan. Left content to kiri, right content kanan. Ya. Split lagi biar kelihatan dua-duanya. Oke, kita save kembali. Save. Lalu kita buat file baru yang namanya kanan blank page php lalu create. Kita melihat sisi kodenya saja. Kita kopikan lagi, di buku juga ada. Langsung semuanya ya untuk menampilkan kategori. Copy, kemudian kita hapus saja yang ada di sini, kita paste. Kemudian kita save as, beri nama kanan save. Nah, ini kanan.php. Kanan.php ini hanya menampilkan kategori, jadi kita memanggil dari tabel kategori, kita urutkan berdasarkan nama kategori. Di sini nanti ada paling atas tuh home-nya. Nah, ini sama untuk memanggil modul detail daripada kategori. Nama kategorinya akan tampil. Oke, kita coba. Bool ini bulat. Akan tampil bulat di samping. Nah, kita refresh saja. Nah, ini dia sudah tampil kategori-kategori. Ya, cukup seperti itu cara memasukkan script-script PHP di desain. Cukup seperti itu. Mungkin nanti kalau di CD Anda bisa lihat, misalnya di CD itu ada bagian source code ya, sudah agak kompleks. Nah, ini kita kabar burung ini di source code, misalnya kita kopikan ke folder, tapi masih sederhana sekali juga. htdocs ini misalnya, namanya tidak boleh sama, kita paste di sini dulu. Oke, kita rename dulu ya. Rename misalnya kabar burung 1. Baru kita cut, masukkan ke htdocs. Paste.
Nah, ini dia kabar burung 1. Nah, ini kalau kita panggil kabar burung 1 ini sudah agak lengkap. Nah, ya, sudah agak lengkap. Di sini ada pencarian, ada menu utama yang berisi kategori, ada agenda, kemudian banner, berita sebelumnya. Bisa juga ke halaman adminnya. Nah, ini detail beritanya, sama seperti tadi. Halaman adminnya bisa diketikkan di belakangnya admin web. Cara membuatnya, silahkan lihat di ebook PDF yang disertakan di CD. Ini admin. Oke, udah ya. Dan perlu menjadi catatan, di kabar burung 1 ini mungkin kiri kanannya sudah terlihat agak berbeda. Coba kita buka ya. Kita lihat code-nya. Ini modul utama headline beritanya ada paling bawah di else ini. Nah, ini seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian kalau kita lihat paling atas, ini adalah untuk menampilkan detail berita. Nah, di sini ada span class. Span class ini adalah memanggil file CSS sehingga nanti tampilannya lumayan bagus. Coba kita logout. Untuk mengatur tampilan huruf, atau ini gambar ada bordernya, kemudian ini besarnya huruf, warna, itu bisa diatur menggunakan span. Span yang ini, span class judul, span class posting. Ini bisa dilihat di index.php nya kita memanggil file style.css. Di style ini kita definisikan. Boleh kita lihat stylenya. Buka. Nah, ini dia. Nah, nanti untuk tanggal misalnya ukurannya 10, untuk judul nanti hurufnya Georgia tapi font size-nya lebih besar gitu ya. Kategori nanti hurufnya ini sekian. Postingnya nanti date-nya hurufnya miring. Nah, date ini kita bisa lihat hurufnya miring. Nah, ini Georgia, kemudian ukurannya 20 besar. Ini juga Georgia, yang ini Arial biasa. Ya, silahkan dieksplorasi sendiri. Saya cukupkan sampai di sini dulu.